Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Yai Mastur Zaini dan yang kami hormati pula Ketua PD Bondowoso. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa sehat dan kesempatan sehingga dapat menghadiri acara kajian IDMI Bondowoso yang pada malam hari ini membahas tema bahaya tergesa-gesa yang akan disampaikan oleh Kiai Mastur Zaini. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dan juga kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Demi menyingkat waktu kita mulai acara ini. Namun sebelum itu kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Kiai. Bisa mendengar suara saya Pak Kiai? Mohon Ya, dibuka bismillah. mic-nya. Sudah. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik. Namun sebelum acara kita mulai, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah, kita mulai acara ini. Saya pasrahkan kepada beliau sepenuhnya, kepada Pak Kiai Mastur Zaini. Mohon disilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Senin, bertepatan dengan malam yang kedua di bulan Dzulqa'dah, yang merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan dalam Al-Quran. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan dalam satu naungan majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ta'lim. Walaupun secara jasad kita tidak bersatu, tidak berkumpul dalam satu atap, tapi kita semua dalam nuansa dan dalam kebersamaan rohani kita, hati kita, batin kita, dan kita sama-sama berada di bawah naungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita akan mengkaji tentang
bahayanya tergesa-gesa. Karena tidak sedikit adanya permasalahan besar itu timbul gara-gara kita tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Sehingga Rasul Muhammad SAW beliau menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Bahwa kehati-hatian itu datangnya dari Allah dan tergesa-gesa minasyaitan datangnya daripada syaitan. Nah, apa yang diingatkan oleh Rasul Muhammad SAW ini seharusnya menjadi tuntunan yang sangat penting agar kita lebih waspada dan berhati-hati dalam mengambil sikap. Seringkali sesuatu yang sudah kita ucapkan atau kita lakukan yang ternyata di kemudian hari akan menyesatkan. Tidak lagi bisa diperbaiki. Seperti patah lama yang mengatakan bahwa nasi sudah menjadi bubur. Sulit kembali bagaimana kita akan merangkai sesuatu yang sudah rusak. Gitu. Memang manusia ya, disebutkan dalam Al-Quran itu memiliki penyakit tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Dan artinya manusia telah dijadikan punya tabiat tergesa-gesa. Dalam sebuah kisah dinyatakan bahwa dahulu di awal penciptaan manusia, Nabi Adam alaihissalam meminta penciptaannya itu agar disegerakan. Dan ini termasuk awal mula bentuk tergesa-gesa yang dilakukan oleh manusia. Nabi Adam berkata, "Ya Rob," katanya begitu dalam kitab, "sempurnakanlah penciptaanku sebelum terbenamnya sang matahari." Ini permintaan Nabi Adam. Contoh dari perbuatan tergesa-gesa, di antaranya juga ketika kita berdoa. Nah ini bahaya. Akan menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Rasul Muhammad SAW bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Baginda Nabi bersabda, senantiasa seorang hamba akan dikabulkan doanya itu selama dia tidak memohon sesuatu yang tidak baik atau dosa. Juga selama tidak memutus silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Maka sahabat kemudian bertanya, apakah yang disebut dengan isti'jal itu ya Rasulullah? Tergesa-gesa itu apa ya Rasulullah? Bagaimana? Maka baginda Nabi menyampaikan, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dzalika wa yad'ud du'a. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang isti'jal itu, orang yang tergesa-gesa itu, kata Rasulullah adalah mereka yang mengatakan, aku sudah berdoa, aku sudah bermohon kepada Allah, tapi belum aku menyaksikan doaku diterima. Gitu. Jadi dia beranggapan doaku tidak dikabul oleh Allah. Kemudian orang tersebut doa, meninggalkan doa. Dia tidak berdoa lagi. Maka gagal kemudian. Karena itu seharusnya kita selalu sama berhati-hati, waspada ketika kita harus membuat sesuatu penilaian atau kita akan menolak sesuatu. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan putusan orang yang ahli ya di bidangnya. Kalau dia menyangkut fatwa atau putusan agama, nah ini harus merujuk kepada Al-Quran.
atau hadis Ar-Rasul Muhammad SAW, atau juga kepada pendapat jumhur ulama, ya. Bukan pendapat pribadi, ya, atau kelompok yang tidak jelas. Dalam surah An-Nahl, Allah mengingatkan agar kita bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang ahli jika kalian memang sudah tidak mengetahui. Begitu. Nah, ini ya. Sementara dalam banyak permasalahan, ya, sikap tergesa-gesa, ya, juga dianggap sebagai perbuatan yang ceroboh, tidak terpuji. Kan tetapi juga ada, ya, dalam Islam itu anjuran yang harus disegerakan, gitu. Harus kita itu melakukan dengan segera, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Hatim Al-Asam dalam kitab Masail Ibad, juga dalam kitab Al-Hilyah. Beliau itu mengatakan begini, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsatin. Beliau mengatakan tergesa-gesa itu bagian dari perbuatan syaitan, kecuali dalam 5 keadaan atau 5 hal. Kenapa? Fa innaha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena yang 5 hal ini termasuk bagian daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 5 hal itu? Yang pertama, it'amut ta'am. Jadi memberi makanan. Ketika kita ada makanan yang ada orang yang menginginkan atau membutuhkan, apalagi terutama ketika ada tamu, ya, itu lebih bagus kalau kita menyegerakan untuk menyuguhkan makanan. Apalagi ada tamu dari jauh yang nampak letih, belum lapar gitu. Nah, ini lebih bagus kita kasih makan dulu, kasih minum gitu loh. Jangan diajak rembuk kade. Artinya jangan diajak komunikasi rembuk dulu, kasihan mereka kan mungkin lapar, mungkin haus gitu. Jadi it'amut ta'am itu penting dan termasuk bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW memuliakan tamu, ya, berikan makan. Kemudian yang kedua adalah tajhizul mayyit, merawat jenazah. Kalau kita ada orang meninggal dunia, itu ajaran Ar-Rasul Muhammad SAW agar disegerakan, jangan ditunda-tunda. Begitu. Rasulullah tahu asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Segerakan, kata Rasulullah, jika dia memang orang yang baik, ya, maka kebaikan itu akan segera didapat oleh dia. Wa in taku ghairu dzalik, tapi ketika dia bukan orang yang baik, gitu, fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Maka kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Jadi sudah beres ini, lepas sudah. Ketika kita menguburkan jenazah tersebut. Ini yang kedua mesti disegerakan. Dan yang ketiga adalah tajwizul bikri, menikahkan perawan. Kalau kita punya anak, ya, keluarga yang belum kawin, ini yang belum kawin ini dianjurkan segera, ya, kawin, mengawinkan perawan. Itu ketika sudah sampai pada waktunya, itu sunnah Rasul Muhammad SAW untuk disegerakan. Kemudian yang keempat adalah qada'uddin. Qada'uddin adalah membayar hutang. Jadi kalau kita punya hutang, maka segera, itu lebih bagus itu. Ketika punya kemampuan untuk membayar, segera membayar hutang. Itu lebih bagus, jangan ditunda-tunda. Karena yang namanya hutang tetap hutang gitu. Kalau tidak dibayar itu bahaya. Gitu ya. Jadi disegerakan itu bagus. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang harus disegerakan adalah at-taubatu minadz dzambi, yaitu kita bertobat
ketika kita melakukan satu perbuatan dosa. 5 hal ini sangat bagus disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau yang lain, kita mesti hati-hati. Kita mesti jangan tergesa-gesa. Begitu maksudnya ya. Jadi mari kita biasakan tenang, hati-hati, dan penuh pertimbangan ketika akan melakukan sesuatu. Jangan menjadi orang yang serba tergesa-gesa, atau kurang berhati-hati, atau kurang pertimbangan, karena itu sangat bahaya. Akan menjadikan kita menyesal, yang kadang penyesalan itu tidak lagi bermanfaat kalau kita selalu mengambil sikap tergesa-gesa. Banyak hal yang sedikit itu menjadi penyebab kehancuran yang besar hanya gara-gara tergesa-gesa. Kita sampaikan demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk materi pada malam ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Ya, kami kembalikan kepada Mas Amin. Mas Amin sebagai moderator. Mari, monggo. Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum difahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Kiai Mestur Zaini yang telah menyampaikan materi tentang bahaya tergesa-gesa. Para hadir semuanya, barangkali ada unek-unek atau pertanyaan ya, tentang penyampaian tadi atau tentang dunia Islam lainnya. Monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya dari Wahyu di Bondowoso. Oh, teman sendiri, Pak. Enggak, silakan. Ini bukan pertanyaan dari saya, ini dari WhatsApp ya, dari Mbak Indah di Jakarta. Mbak Indah mempertanyakan gimana hukumnya menghadiri pernikahan beragama Kristen ini ya mungkin ya, beragama Kristen. Nah itu hukumnya seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini tentang menghadiri acara pesta pernikahan. Monggo Pak Ustadz, Pak Kiai, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menghadiri acara walimah atau pernikahan orang yang berbeda agama dengan kita, itu mayoritas ulama kita mengatakan boleh selama tidak ada hal yang merusak akidah orang tersebut, atau selama tidak ada perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kemaksiatan atau dosa gitu, masih boleh. Tapi kalau dalam acara tersebut ada unsur kemaksiatan atau akan membahayakan kepada akidah kita,
maka kita tidak boleh menghadirinya. Begitu. Jadi sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin yang memang mendapatkan tarbiyah pendidikan untuk bisa bersikap yang baik ketika ada saudara kita yang bukan seagama gitu ya, ada saudara sebangsa atau tetangga kita yang berbeda agama, tapi mereka punya hubungan baik dengan kita sebagai tetangga gitu. Itu tidak apa gitu ya. Setelah kita ngaji dulu dan tidak ada yang mendatangkan perbuatan dosa, apalagi selamat dari kesyirikan, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi itu bisa disebut dengan toleransi kita dengan saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Gimana untuk Mas Wahyu? Sudah cukup, Mas Amin. Nah, ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman Waalaikumsalam. dan Ustadz. Dari mohon dari mana? izin, saya dari Jember, saya Beni. Oh, monggo disilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz dari saya di Jember. Semoga selalu sehat Ustadz. Amin, amin, amin. Ini Ustadz, saya ingin bertanya tentang, mohon izin bertanya tentang hukumnya menghadiri walimatun nikah. Itu sejauh mana berat daripada ketika kita memang sengaja tidak hadir tanpa aral apapun, gitu kan? Ketika kita memang sengaja tidak hadir, karena kan yang saya pahami sementara ini kan hukum menghadiri undangan tersebut adalah ada yang saya pahami, dan ini mohon penjelasan, mohon bimbingan Ustadz. Yang saya pahami itu dari penjelasan yang pernah saya dengar, itu sangat berat sekali ketika tidak menghadiri undangan daripada walimatun nikah tersebut gitu. Ini mohon disampaikan Ustadz perihal hukum-hukumnya. Demikian. Terima kasih. Ya, baik. Tentang tadi menghadiri, sekarang hukumnya ya. Sesama kalau yang sekarang ini ya. Iya, Rasul Muhammad SAW itu pernah dawuh begini, "Idza du'itum ilal walimati falyatiha," kata Rasul. Jika kalian diundang pada acara walimah, ya, pernikahan, khususnya ini pernikahan kata para ulama ya, karena walimah itu artinya acara syukuran itu banyak gitu. Ada yang namanya karena khitan, ya, ada karena kelahiran. Jadi banyak acara itu yang disebut oleh sebagian tokoh kita sebagai walimah. Tapi yang dimaksud ini adalah walimah nikah. Jadi khusus walimah nikah itu Rasul Muhammad SAW mengatakan hukumnya wajib. Begitu kata para ulama, kalau kamu diundang untuk acara walimatun nikah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Jika kalian, kata Rasulullah, diundang pada acara walimah, maka datangilah. Nah, perintah falyatiha ini menjadi penyebab sebagai hukumnya wajib, gitu ya. Selama tidak ada perbuatan maksiat, selama tidak ada perbuatan yang mendatangkan kemungkaran pada acara tersebut, begitu. Jadi hukumnya wajib ya, wajib. Ada yang mengatakan itu fardhu ain. Itu. Kalau memang tidak ada udzur, kemudian kita meninggalkan, nah itu berdosa. Kalau walimah yang lain, ini sunnah hukumnya. Ya, begitu kata Al-Imam Syazaka'i Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab di juz 2. Jadi banyak ulama yang menjelaskan tentang masalah walimah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah sekarang saya sangat sudah sangat paham atas penjelasan Ustadz. Karena memang saya sendiri walaupun apa itu namanya Ustadz belum belum begitu mengetahui tentang riwayat-riwayatnya gitu kan. Karena yang paling jelas melalui Ustadz, Alhamdulillah perantara bimbingan Ustadz, saya jadi lebih, bukan lebih, mengetahui sekarang. Tetapi memang dari dulu Ustadz, ketika ada walimatun itu, nikah itu, saya meskipun sesulit apapun, saya selalu ini, karena memang ingat, walaupun nggak sejelas dan serinci Ustadz, penyampaian dari Ustadz itu memang sangat ingat sekali bahwa kecuali walimatun nikah itu harus kita mengutamakan dan menghadiri apapun itu. Nah, itu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah saya lebih mantap dan yang Ustadz sampaikan sangat saya bersyukur atas ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih Ustadz. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya. Semoga Ustadz selalu sehat dan Amin. langsung saya kembalikan ke Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam. Jadi ada khusus memang ya Pak Kiai untuk masalah walimatun nikah ini ya. Iya, iya. Jadi kalau menurut ulama begitu. Khusus walimah nikah itu wajib ain atau fardu ain. Yang lain itu sunnah gitu. Dalam kitab Fiqhul. Baik, terima kasih. Saya kasih kesempatan untuk yang di radio, monggo disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dari Radio Samudra Luk Sumawe. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kiai, ini ada pendengar kita yang kirim ke redaksi kita. Beliau bertanya tentang orang berpergian ke tempat tahlilan nih, atau kalau di Aceh itu disebutnya khanduri ya, atau tahlilan. Tapi kalau bahasa Acehnya itu khanduri gitu. Nah, namanya Bang Hajar, tinggal di Sunda. Beliau bertanya, kan kalau di sini itu khanduri atau tahlilan setelah dibacakan doa dan sejenisnya itu ada dikasih jamuan oleh pemilik rumah. Nah, jadi Bang Hajar ini beliau sempat pergi ke masjid Salaf ya beberapa minggu yang lalu. Nah, di masjid itu beliau mendengar bahwa kita nggak boleh makan kalau misalnya ada jamuan yang disajikan. Tapi yang ingin beliau tanyakan, pandangan Islam bagaimana sebenarnya Pak Kiai? Karena menurut beliau, kalau sudah disuguhkan oleh pemilik rumah, ya kita harus menikmati. Karena memang kita bukan bersenang-senang di sana. Kita kan bertahlilan di sana. Begitu Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Monggo disilakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pemahaman kita semua bahwa masalah tahlil itu memang masalah khilafiyah sebenarnya, perbedaan pendapat ya, yang dipengaruhi oleh pandangan budaya dan keagamaan. Di mana mayoritas ulama Indonesia ini NU yang menganggapnya adalah hal yang boleh, baik gitu kan, tradisi yang baik atau tidak, hasan gitu. Tapi kalau ada kelompok saudara kita yang menganggapnya bid'ah, yang tidak baik gitu, karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini itu hal yang sudah bisa ditoleransi ya. Dan masalah makanan itu sebenarnya, kalau yang ada itu bagus ya. Mereka itu kadang yang bersodakoh itu dibantu oleh sanak keluarga. Jadi tidak apa-apa, ada beberapa dalil yang menyatakan bahwasanya kita makan di acara tahlil itu
bagian daripada apa ya, satu kebahagiaan bagi orang yang keluarga yang ditinggal. Karena hukum bersedekah untuk mayit itu boleh, bahkan bagus sampai kepadanya. Nah, itu yang disajikan adalah niat sodakoh dari orang yang ditinggalkan itu untuk mereka yang wafat gitu. Nah, jadi kalau dinikmati, dimakan ya, itu bagus itu. Bagus. Ya. Ada satu penjelasan begini. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi ubtulitat nafsaha. Wahai Rasulullah, ibuku wafat kata. Walam tusi wa adunnuha lam law takallamat tasaddaqat. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Ya Rasulullah, kami mengira ibu saya ini seandainya bisa ngomong, dia akan sedekah itu. Nah, apakah ketika saya sedekah untuk ibuku yang wafat ini, pahalanya akan sampai kepadanya? Baginda Nabi mengatakan dengan tegas, na'am, iya sampai. Nah, hadis ini menurut Imam Nawawi menjelaskan bahwa bersedekah untuk mayit itu bermanfaat dan pahala sedekah itu sampai kepadanya. Para ulama sepakat tentang sampainya pahala sedekah kepada mayit tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan sedekah begitu, kemudian kita makan, nah itu kan bagus. Justru yang tidak makan itu kadang kecewa tuan rumah, begitu ya. Jadi, dan itu tidak membuat apa namanya ya, karena banyak dibantu oleh tetangga, tidak rugi istilahnya, gitu ya. Jadi kalau hukumnya begitu itu boleh. Allah bisa. Jadi hukumnya boleh ya Pak Kiai. Boleh, Tapi boleh. nggak melakukan ya nggak apa-apa ya Pak Kiai. Nggak apa-apa. Makanya boleh, bukan wajib. Oh iya. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Bagi Mas yang di radio sudah jelas? Atau ada yang ditanyakan lagi? Satu lagi ini Bang ya, dari pendengar kita juga nih. Monggo disilakan. Dari Bu Dinda yang ada di Sunda. Nah, beliau bertanya tentang sholat ini Pak Kiai. Jadi bagaimana hukumnya kalau udah waktu azan tapi tidak melakukan azan, malah melakukan aktivitas lain seperti berpergian. Jadi selalu melakukan sholat itu sekitar 10 menit lagi mau masuk ba'da asar atau ba'da maghrib dan seterusnya lah. Nah, itu apakah termasuk Allah menerima ibadah gitu sholat kita, sedangkan di Al-Quran sudah dikatakan maka segeralah engkau sholat jika waktu telah tiba. Nah, ini bagaimana hukumnya dengan orang yang menunda-nunda Pak Kiai? Mohon diperjelaskan agar pendengar kita bisa memahami lagi nih Pak Kiai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW memang ada anjuran agar kita itu menyegerakan ya ketika sudah ada panggilan azan, begitu. Tapi juga ada penjelasan bahwa selama tidak keluar dari waktu yang sudah ditentukan, maka ini bukan satu perbuatan dosa gitu. Karena ada keterangan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, begitu. Nah, waktu sholat itu yang dimaksud ada 3 bagian ya, ada yang utama, ada yang pertengahan, ada yang akhir. Jadi kalau memang kita punya kegiatan, kemudian kita tidak mengerjakan pas di awal waktu,
Contohnya begini, kalau duhur namanya, mulai dari tergelincirnya matahari, gitu kan, sampai nanti masuknya waktu asar. Itu ada beberapa jam ya. Jadi mulai jam 12, 1, 2, sampai masuk jam 3 gitu. Seandainya kita mengerjakannya pas di jam setengah 2, jam 1 gitu. Itu masih belum keluar waktu gitu. Itu juga tidak berdosa gitu. Cuma tetap lebih utama ketika sudah dikumandangkan adzan kita menyegerakan gitu. Menyegerakan. Karena memang sholat itu punya waktu tertentu. Kita bermauqutah. Tidak ada waktu yang ditentukan. Jangan sampai sebelumnya atau jangan setelahnya gitu. Nah, sehingga betul-betul kalau memang kita itu ingin mendapatkan kemuliaan, ya kerjakanlah sholat tepat pada waktunya, lebih-lebih ketika sudah dikumandangkan dan segera gitu. Segera. Tapi juga jangan dibuat alasan ketika kita punya kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita, kerja di kantor ataupun tugas apa, kemudian belum selesai, ada adzan, kemudian kita tinggalkan, sementara kita punya kewajiban gitu. Sementara kan waktu masih bisa ada gitu. Nah, ini juga kurang bijak. Jadi bagaimana agar sholat ini, ya karena memang sudah diberi oleh Allah waktu gitu, ya, yang sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi disegerakan lebih baik ya kalau memang kita punya ada kesibukan. Yang penting jangan sampai sholat itu dikerjakan di luar waktunya, begitu, atau di waktu-waktu akhir gitu ya. Artinya juga jangan entengkan gitu, jangan entengkan waktu sholat. Kerjakan sholat itu tepat pada waktunya, begitu ya. Ya, wallahu a'lam. Baik, jadi harus kita sendiri yang pandai-pandai mengatur lagi ya. Iya, iya. Terima kasih. Gimana untuk Mas yang ada di radio? Mungkin ada tambahan lagi? Cukup, Bang. Udah selesai. Terima kasih, Bang. Baik. Kita pindah lagi ke Google Meet. Monggo ada yang ditanyakan lagi? Gimana untuk teman-teman? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin pertemuan kita sekarang kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi bekal untuk perjalanan kita ke depan. Amin. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Juga kepada teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di minggu depan dengan pemateri yang berbeda pula. Amin. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sudah demikian dari kami. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.